Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 2 yang hebat dan cerdas? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Selamat datang anak-anak kelas 2 sekolah dasar yang saya banggakan. Dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum belajar, Bu Desi memberikan info mengenai pendidikan anti korupsi. Anak-anak harus memiliki karakter berikut ini. Yang pertama, bertanggung jawab. Yang kedua, sederhana, peduli, berani, mandiri, jujur, disiplin, adil, dan kerja keras. Nah, untuk mendukung video pembelajaran ini, jangan lupa di subscribe, like, dan bunyikan tanda loncengnya ya, agar mendapat notifikasi video pembelajaran terbaru dari saya. Selamat datang di pembelajaran tematik. Tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 2, bermain di lingkungan rumah. Selamat mengikuti pembelajaran ini dengan baik ya. Salam hangat dan tetap semangat. Sebelum kita mulai belajar, diperkenankan untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Nah, berdoa selesai. Pembelajaran tematik tema 2, subtema 4, kelas 2 sekolah dasar. Anak-anak, sebelum kita belajar, kita sebaiknya ice breaking terlebih dahulu ya. Yuk kita coba. Oke anak-anak, kita ice breaking dulu ya tentang Brother John. Oke, posisi mulai. Mulai. Are you sleeping? Are you sleeping? Brother Jones, Brother Jones. Morning bells are ringing, morning bells are ringing. Ding dong ding, ding dong ding. Mata dua, hidung satu, kepala digeleng, digeleng, tangannya di pinggang, kaki kiri ke depan, bergoyang, bergoyang. Ayo belajar, let's begin. Tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 4, bermain di tempat wisata. Kelas 2 sekolah dasar. Kompetensi inti kelas 2. Kompetensi inti menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga, dan negara. 3. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. 4. Menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Untuk ruang lingkup pada pembelajaran di subtema keempat ini, bermain di tempat wisata. Nah, yang pertama, kegiatan pembelajaran kemampuan yang dikembangkan. 1. Menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan berkaitan dengan keragaman benda. 2. Membaca kembali teks pendek yang berkaitan dengan keragaman benda. 3. Menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang pembagian. 4. Memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan pembagian. 5. Mengidentifikasi ciri-ciri karya hiasan dengan bahan alami. 6. Membuat karya hiasan dengan bahan alami.
sikap siswa yang menonjol dan yang kurang terlihat selama proses pembelajaran. Lalu untuk pengetahuan, menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan berkaitan dengan keragaman benda. 2. Menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah pembagian dan keterampilannya membaca kembali teks pendek yang berkaitan dengan keragaman benda dengan lafal dan intonasi yang tepat. 2. Menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang pembagian. Dan 3. Cara menggunakan bahan alami dan alat untuk membuat karya hias. Nah, untuk pemetaan kompetensi dasar subtema 4 bermain di tempat wisata. Di sini tematik ada soal PPKN, bahasa Indonesia, matematika, PJOK dan SPDB. Pembelajaran 1, ayo mengamati di halaman 211 di bukumu. Anak-anak, amatilah gambar berikut. Nah, di gambar ini kira-kira apa ya yang dilakukan Beni, Edo, Lani, Siti, dan teman-teman lainnya? Apa saja dilakukan Beni bersama teman-temannya? Bermain estafet bola. Pernahkah kamu melakukan permainan seperti yang dilakukan Beni? Jawabnya, pernah. Sekarang simaklah cerita yang disampaikan gurumu, kemudian catatlah isi cerita yang kamu dengar. Nah, di sini ada judulnya bermain estafet bola. Isi ceritanya, siswa sedang bermain estafet bola dengan meliukkan badannya ke arah samping kiri. Tim terdiri dari 2 tim. Mereka berbaris dari kiri ke kanan. Bola dipegang dengan 2 tangan di atas kepala dengan tangan yang lurus. Kemudian badan diliukkan ke kiri untuk memberikan bola kepada teman satu tim. Teman satu tim menerima bola dengan meliukkan badannya ke arah teman di sebelah kanan. Mereka tidak boleh memutar badan. Hal ini dilakukan sampai bola di teman paling kiri. Teman paling kiri kembali meliukkan badannya dan mengoper bola ke arah kanan menuju tempat semula. Tim yang paling cepat akan menang. Beni adalah ketua tim. Ia berdiri di depan. Bola sedang dipegang Beni. Tim lain dipimpin oleh Edo. Edo baru saja memberikan bola ke teman di samping kirinya. Namun tim Edo terlalu tergesa-gesa sehingga bolanya terjatuh. Mereka harus mengulang lagi, sedangkan tim Beni melakukan dengan konsentrasi dan cepat. Mereka berhasil menang. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita yang kamu dengar. 1. Apa nama permainan yang sedang dilakukan oleh Beni? Jawabannya, permainan estafet bola. 2. Apa alat yang digunakan dalam permainan? Jawabannya, bola. 3. Apa alat lain yang bisa digunakan? Jawabnya, kayu, simpai, dan lain-lain. 4. Mengapa mereka menang? Jawabannya, mereka melakukan dengan konsentrasi dan cepat. Nomor 5. Bagaimana aturan dalam permainan itu? Jawabannya, dengan meliukkan badan ke arah teman satu tim. Lakukan pengamatan sederhana berikut. Sediakan alat dan bahannya. Keragaman benda, alat dan bahan, bola, kayu, dan balon. Petunjuknya, amatilah alat dan bahan satu persatu. Isilah titik-titik di bawah ini. 2. Isilah titik-titik di bawah ini. Jawabannya, hasil pengamatan, nama benda bernama bola. Ciri-ciri benda, bola berisi udara, ukuran dan bentuk bola tetap, bola terbuat dari plastik. Bola dapat memantul jika dilemparkan. Bentuk bolanya yaitu bulat, tidak memiliki sudut dan rusuk. Nama benda yang kedua adalah kayu. Ciri-ciri benda, kayu berasal dari pepohonan. Kayu berwarna coklat, memiliki tekstur keras, dan bentuk bendanya kayu berbentuk padat. Selanjutnya nomor 3, nama bendanya balon. Ciri-ciri benda, balon berisi udara, balon dapat terbang, balon terbuat dari karet dan bersifat lentur. Bentuk benda, balon merupakan benda gas berbentuk bulat. Ayo berlatih di halaman 214 di bukumu. Perhatikanlah gambar berikut. Kelompokkanlah hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Berikan tanda centang checklist pada gambar yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata.
Berikan tanda silang X pada gambar yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di wisata. Nah, ini ada gambarnya. Nah, ini membuang sampah pada tempatnya, checklist. Mengantri, checklist. Membuang sampah sembarangan, tidak ya. Berjalan di atas trotoar, checklist. Berjalan di atas rumput, tidak boleh. Dan memegang suatu benda yang ada di museum, dan itu tidak boleh ya. Nah, yuk kita lanjutkan kembali. Contohkanlah sikap yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Ceritakan di hadapan teman-temanmu. Jawabannya: 1. Mendengarkan nasihat orang tua. 2. Mengalah dengan adik. 3. Membantu orang tua. 4. Berangkat sekolah tepat waktu. 5. Belajar setiap hari. 6. Tidur dan bangun dari tepat waktu. Ayo berlatih di halaman 216 di bukumu. Kamu sudah bisa mengelompokkan hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Sekarang, kelompokkanlah hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Beri tanda centang checklist pada gambar yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Dan berikan tanda silang X pada gambar yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Nah, ini sedang membuang sampah sembarangan, X ya, tidak boleh. Lalu sedang memukul hewan dan berkejar-kejaran, itu tidak boleh. Sedang menyapu lantai, checklist. Sedang membaca buku sambil tiduran, X tidak boleh ya. Menyiram tanaman, checklist. Merapikan buku pelajaran, checklist. Dan sedang bermain tidak tepat waktu ya, X. Membantu ibu, checklist. Membantu ayah, checklist. Ayo membaca di halaman 217 di bukumu. Judulnya estafet bola. Permainan estafet bola dilakukan dengan meliukkan badan ke arah samping kiri. Permainan dilakukan oleh kedua tim. Mereka berbaris dari kiri ke kanan. Bola dipegang dengan dua tangan di atas kepala dengan tangan yang lurus. Kemudian badan diliukkan ke kiri untuk memberikan bola kepada teman satu tim. Teman satu tim menerima bola dengan meliukkan badannya ke arah teman di sebelah kanan. Mereka tidak boleh memutar badan. Hal ini dilakukan sampai bola berada di tempat paling kiri. Teman paling kiri kembali meliukkan badannya dan mengoper bola ke arah kanan menuju tempat semula. Tim yang paling cepat akan menang. Ayo mencoba di halaman 218. Praktekkan juga permainan estafet bola bersama teman sekelasmu ya. Lakukan dengan tertib sesuai dengan aturannya. Ayo menulis di halaman 208 di bukumu. Coba ceritakan cara melakukan permainan estafet bola. Jawabannya: 1. Bola dipegang dengan dua tangan di atas kepala dengan tangan yang lurus. 2. Badan diliukkan ke kiri untuk memberikan bola kepada teman satu tim. 3. Teman satu tim menerima bola dengan meliukkan badannya ke arah teman di sebelah kanan. Nomor 4. Peserta tidak boleh memutar badan. Hal ini dilakukan sampai bola di teman paling kiri. Nomor 5. Teman paling kiri kembali meliukkan badannya dan mengoper bola ke arah kanan menuju tempat semula. Tim yang paling cepat akan menang. Nah, pembelajaran telah selesai. Ayo kegiatan bersama orang tua. Orang tua membimbing siswa dalam menjelaskan aturan di taman kota. Orang tua menjelaskan kata-kata yang belum dipahami pada teks bacaan estafet bola. Disclaimer, artikel ini hanya ditunjukkan kepada orang tua untuk memandu proses belajar anak di rumah. Sumber buku guru SDMI kelas 2 tema 2 Bermain di Lingkunganku, buku tematik terpadu kurikulum 2013 edisi revisi 2017 Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah anak-anak, yuk sebelum kita menutup pembelajaran ini kita melakukan refleksi diri, ice breaking terlebih dahulu. Yuk kita coba. Oke anak-anak, kita sebelumnya melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Oke, ikuti Bu Desi. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari telunjuk. Apa kata jari telunjuk? Sayang kalau belajar jangan ngantuk. Ini namanya jari jempol. Ini namanya jari jempol.
Apa kata jari jempol? Sayang kalau belajar jangan ngobrol. Ini namanya jari tengah. Ini namanya jari tengah. Apa kata jari tengah? Sayang kalau belajar jangan lengah. Ini namanya jari manis. Ini namanya jari manis. Apa kata jari manis? Sayang kalau belajar jangan nangis. Ini namanya jari kelingking. Ini namanya jari kelingking. Apa kata jari kelingking? Sayang kalau belajar jangan keliling. Oke, anak-anak di sini kalau belajar seperti 5 jari tersebut tidak? Oke, pastinya tidak ya. Pokoknya tidak boleh ngobrol, terus lengah, terus ngantuk, keliling dan nangis. Oke, tidak ya di kelas 2 mah. Oke, tetap semangat anak-anakku. Pembelajaran telah selesai. Ini Bu Desi buatkan animasi wajah sebelum belajar dengan Bu Desi. Wajahnya cemberut, sedih karena belum mengerti. Dan ini animasi wajah setelah belajar dengan Bu Desi. Wajahnya ceria karena sudah paham dan memahaminya. Terima kasih anak-anakku, sampai jumpa ya. Jangan lupa dukung terus channel YouTube-nya Desi Sisi dengan Ibu Guru Desi Dwi Sugianti SPD, Guru SDN Kayu Ringin Jaya 7, Kota Bekasi. Thanks for watching my video. Tetap semangat anak-anak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah berhenti belajar dan terus berkarya ya. Tetap semangat dan saksikan terus video pembelajaran selanjutnya. See you next time. Bye bye.